supaya kita mengerti tentang yang kaitannya dengan sembelih kurban ini, ya, supaya kita itu betul-betul berkurbannya kepada Allah itu sampai. Jangan berkurban itu bikin sate, bikin gulai, makan rame-rame, selesai. Itu normatif faktualnya begitu. Tapi kita harus mampu menangkap substansi. 37, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah. Nah, ini yang saya maksud. Jadi ayat 37 ya? Ya, 37. Nah, coba 37 ulangi. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Udah itu 37. Nggak sampai. Daging itu buat fakir miskin. Boleh kamu makan, ya. Karena yang kasih makan kita Allah. Masa Allah kita kasih kambing? Yang enggak aja otaknya gitu. Quran loh. Jadi nilai takwa, nilai ketakwaan yang sampai kepada Allah amat sangat jelas, nggak perlu tafsir, ada Quran semuanya. Jadi proses penyembelihannya itulah yang perlu kita pelajari, hayati secara substansi. Apa Ismail kita hari ini? Menurut perspektif saat itu, Ismail adalah anak yang paling dicintai oleh Ibrahim karena udah mendambakan punya anak. Dan jarak 13 tahun gak punya anak lagi, baru nanti lahir Ishak. Itu yang suruh sembelih. Jadi apa? Ismail dalam perspektif Ibrahim, orang atau benda atau sesuatu yang paling dicintai oleh Ibrahim. Nah, kalau Ismailnya adalah kepentingan yang tertinggi adalah jiwanya diselamatkan. Malah dia mengorbankan jiwanya. Siap, kalau ini perintah Allah, ayahanda silakan disembelih. Jadi perpaduan antara pengorbanan yang maksimal dengan keikhlasan untuk dikorbankan, itulah kekuatan dahsyat dari makna kurban. Dan ini adalah wujud dari nilai syukur. Karena inna a'toina kal kausar, banyak sekali nikmat Allah udah kasih. Lalu bagaimana mensikapinya? Fasoli li rabbika wanhar, dan berkorban. Salatlah kamu dan berkorban. Inna sa'ni'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang memusuhi Islam pasti tewas. Nah, bayangkan ini ayat dahsyat sekali. Jadi kenapa justru kita sekarang banyak yang tewas? Karena nilai pengorbanan dan yang bersiap dikorbankan itu justru ada pada musuh kita. Bukan ada pada kita yang beriman betul ini. Misalnya, betapa PKI, kalau kita ambil contoh kasus, siap berkorban nyawanya dan juga siap dia menyembelih siapapun yang berani melawan dia. Itu jadi nilai tauhid berbahayanya itu kalau tidak diletakkan kepada Allah, cinta, ketakutan, ketundukan, kepatuhannya, maka dia akan berpindah kepada selain Allah. Itu rumus dalam ilmu tauhid. Oleh karena itu, la ilaha illallah, jangan, tidak boleh dijadikan yang lain selain Allah untuk dipaling pentingkan, dipaling cintai, dipaling gandrungi, dipaling takuti. Jangan, tidak boleh. La ilaha illallah, nggak boleh. Maknanya apa? Ada 3. La pertama menolak, la kedua setia, la ketiga
berusaha maksimal, optimal untuk taat tunduk patuh kepada Allah. Ini sistematis, objektif, sistematis, toleran nanti akan terjadi di sini. Apa? Kalau pertama sekali kamu tidak bisa menolak, kamu tidak akan bisa setia sama Allah. Tidak bisa. Misal anak muda ditawari minuman keras atau sabu-sabu atau narkoba karena pergaulan nggak enak, nggak bisa nolak. Udah nggak setia sama Allah. Ikut godaan setan, ikut pelanggaran syariat Islam. Nah, ketika tidak mampu menahan atau menolak tadi itu, maka dia menjadi hamba setan, bukan hamba Allah. Dan ini orang kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Mengingkari nikmat Allah. Logikanya kuat, osjubdil. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, penyembelihan dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah menyembelih program-program seperti HIP. Itulah yang harus disembelih, itulah kurban yang harus kita sembelih itu loh. Juga adanya pelarangan agama Islam pelajarannya ini. Juga bahasa Arab dilarang. Ini harus kita sembelih dengan perlawanan-perlawanan yang konstitusional. Islam tidak pernah mengajarkan anarkis. Tidak ada terorisme dalam Islam, itu tidak ada. Senyum aja ibadah, nyambut tamu ibadah, kemudian pindahin duri dari jalan ke pinggir ibadah. Masa naruh bom sembarangan boleh, bunuh orang nggak boleh, nggak begitu. Yang saya terangkan ini filosofis penyembelihan, yaitu menyembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Ya, seperti apa? Egois, serakah, kemudian memakan orang lain, iri dengki, dan mau menerjang apa saja yang mengganggunya. Nah, itulah yang disembelih itu. Untuk apa tadi? Ketakwaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sangat jelas. Nah, kalau ini tidak dilakukan dengan konsep yang benar, yaitu ketaatan, ketakutan, kecintaan kita hanya kepada Allah, maka kita bisa berpindah kepada selain Allah. Itu coba surat Al-Hajj ayatnya 31 coba. Betul nggak 31? Yang tadi itu surat 22. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung dan diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Yang menarik itu diterbangkan oleh burung. Terus saya lihat negara-negaranya banyak kali membuat lambangnya itu dengan burung. Kita burung Garuda, ya. Ini kan bukan nyocok-nyocokin saya. Quran itu udah ada sejak dulu, jauh lebih dulu, 1500 tahun lalu kok Quran. Kita baru berapa? Tahun 45 diakui Indonesia pakai burung Garuda. Ya. Kok ada kalimat begitu? Ya. Nah, filosofisnya kita ini sedang disambar oleh burung. Namanya burung Garuda. Nah, burung Garuda ini isinya di dadanya itu ada 5 sila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang, ya kan? Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya apa tuh? Pada lupa semua juga tuh. Ya? Lambangnya itu. Kemudian Persatuan Indonesia, lambangnya rantai. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, lambangnya kepala banteng loh. Ya, keadilan sosial,
seluruh rakyat Indonesia nambangnya padi dan kapas gitu. Nah itu disembelih, udah diterbangkan ke situ, disembelih sekarang menjadi ekasila, gotong royong, nggak ada sama sekali di perut Garuda itu. nggak punya orientasi. Jadi ini menarik, ayat luar biasa ya. Kok bisa diterbangkan oleh angin, disambar oleh burung. Wah, burungnya burung Garuda lagi. Dia jatuh dari langit, seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Coba diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Ini makna ya, bukan nafsir kan. Ayat ini nggak ada bicara Pancasila 1500 tahun lalu. Mana ada Pancasila, baru sekarang. Jadi saya bukan cocokologi, saya lihat dalil, lalu saya berpikir, lihat fakta. Oh begini, mau nanya ke mana ahli tafsir apa? Udah pada meninggal di tafsir, ya. Ditanya begini nggak ngerti. Terus ada netizen kritik saya, jangan berani-berani nafsirin Quran. Siapa yang nafsirin Quran? Pakai otak dong, saudaraku ya. Pakai otaknya dengan cara osjubedil itu. Objektif nggak saya ngomong ini, faktual nggak, sistematis nggak, ya, toleransi nggak saya, jujur bener adil nggak saya, itu yang harus diukur. Itulah teori osjubedil. Jadi nggak ada saya menafsirkan Quran, tidak. Karena Quran ada lebih dulu. Saya lihat fenomena yang ada. Kok Quran bilang begini? Kok bisa ya Quran lebih ngerti banget gitu nih? Siapa yang menduga disambar oleh burung? Burungnya sekarang kita akui namanya burung Garuda. Padahal burung Garuda kan mitos. Lu mana ada burung Garuda? Nah oleh karena itulah betapa dahsyatnya Al-Quran, karena dimensinya masa lalu, masa hari ini dan akan datang. Itulah sebabnya nggak pernah bisa berubah. Ya. Jadi sekali lagi kembali kepada surat Dirjen ini, keputusan menteri ini kan hanya bisa didekati dengan pemahaman bahasa Arab, tapi hilangkan pelajaran bahasa Arab. Juga pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam, PAI. Saya bisa begini antara lain kontribusi dulu adanya pelajaran agama, sehingga bisa lebih memahami, terus belajar sendiri. Nah sekarang dihilangkan, coba bayangkan 10-20 tahun ke depan bangsaku kayak apa gitu. Itu yang diinginkan oleh komunis. Nggak perlu ada agama, Dijauhkan dari agama. dijauhkan ke tempat yang jauh tadi. Itu kan Quran itu. Angin ke tempat yang jauh. Nauzubillah. Saya nggak ngerti ya, tokoh-tokoh kita itu nggak responsif, yang benar-benar tauhid ini nggak responsif gitu. Padahal ada di Quran. Itu juga satu tanda Quran jarang dibaca. Kalau baca cuma hataman nggak paham. Ya. Ini dengan demikian, saudara-saudaraku, para netizen, follower yang betul-betul mencintai agama Allah, tegaknya agama Allah, inilah pesan yang amat sangat. Kemampuan kita menyembelih sifat-sifat binatang kita, menyembelih kepentingan-kepentingan kita yang bertabrakan atau tidak berkesesuaian dengan kehendak Allah, ajaran Islam. Itulah substansi dari apa yang dimaksud dengan perjuangan kita ini, untuk betul-betul menyadari bahwa sesungguhnya negara Indonesia adalah negara tauhid. Dari mana saya katakan negara tauhid? Karena Allah di mukadimah alinea ketiga yang menginspirasi, yang merahmati kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian Allah ditempatkan yang mulia menjadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.
kemudian ditempatkan lagi yang strategis dalam arti untuk menjadi dasar hukum ya, dan juga dasar negara ini. Pasal 29 ayat 1 UUD 45 menyatakan dengan amat sangat jelas bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang dimaksud kembali kepada mukadimah, yaitu Allah. Allah punya hukum, namanya hukum Islam. Dan yang harus memberlakukan hukum Islam adalah Presiden dan DPR. Sesuai perintah pasal 5 ayat 1 UUD 45, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 UUD 45. Dengan DPR. Jadi Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang. Jadi dengan kondisi objektif seperti itu dipastikan Kementerian Agama atau Departemen Agama telah melanggar bahkan menista Undang-Undang Dasar 45. Inilah PKI yang sesungguhnya. Saya nggak mengerti mengapa di Kementerian Agama memusuhi agama Islam itu sendiri. Mencoret, menidakkan, tidak mengajarkan ajaran Islam itu jauh lebih parah daripada hal-hal lain yang sifatnya biasa-biasa saja. Ini substansi. Jadi mungkin kita sangka baik dengan Jokowi, dia tidak paham, dia tidak tahu. Sekarang saya beritahu, saya beri pemahaman. Kementerian itu, menterinya harus dicopot karena telah melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan segera diadili karena telah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 untuk menjalankan keyakinan agamanya, itu justru disembelih. Jadi saat kurban sekarang kita yang harus menyembelih mereka, ya, yang anti kepada agama Allah ini. Ini amat sangat jelas. Karena itulah, saudara-saudara, hamba-hamba Allah yang beriman, untuk itu kita diingatkan juga oleh Allah. Surat berapa ya? Surat ke-6 ya. Surat ke-6 ayatnya 123. Sebelum kita akhiri ya, supaya ingat betul, ini peringatan Allah udah 1500 tahun lalu, tapi update-nya hari ini masih sangat jelas, terasa, dan diperkirakan 10 tahun, 20 tahun sampai akhir zaman juga pasti begini, karena itulah Al-Quran sebagai pedoman. Dan Furqan ayat 123, 123 Al-An'am. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Jadi di tiap negeri ada akabiro mujrimin, pembesar-pembesar yang jahat atau penjahat-penjahat yang besar, ya. Pembesar-pembesar yang jahat. Anda merasa nggak sebagai pembesar di negeri ini? Presiden, menteri, majelis ulama yang top terkenal, pembesar, masuk kategori pembesar. Perusahaan swasta, presiden direktur, presiden komisaris, pembesar di kalangannya itu. Tapi mereka ini jahat. Apa kejahatan mereka? Nipu rakyat. Nipu rakyat. Rakyat ditipu oleh pembesar-pembesar yang jahat ini. Ya. Misalnya harga listrik terus naik. Saya punya teman pimpinan serikat pekerja di sana. Ya, saudara Daryoko dulu sama-sama berjuang. Banyak menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang listrik ini. Kemudian BPJS juga saya ada dewan pengawasnya, ya, kesehatan, saudara Iswan Abdullah. Mereka juga sering menceritakan kepada saya betapa
dahsyatnya segala seluk-beluk kejahatan-kejahatan internalnya. Juga saya mempelajari tentang sumber daya alam. Begitu dahsyatnya, jahatnya mereka menipu rakyat. Misalnya Freeport sudah seolah-olah dibeli 51%. Padahal faktanya nggak ada itu. Ada dua ukuran saya. Namanya unbinding. Ya. Dua itu yang dimaksud dalam konteks unbinding itu, satu, pelaksana Freeport. Kedua, pengawasannya Freeport tidak dipegang oleh pemerintah Indonesia. Masih dipegang mereka, orang Amerika, Freeport. Ya, pelaksana dan pengawas. Kalau betul 51% ada pada kita, maka logika organisasi kepengurusan perusahaan itu pelaksana dan pengawasnya yang sahamnya terbanyak dong. Itu fakta itu. Tapi kita ditipu seolah-olah sudah beli saham itu. Dulu bilang buyback Indosat, mana sekarang buyback Indosat? Ya, janji-janjinya dari tahun 2014 ditipu lagi kita. Apalagi daftarnya penipuan-penipuan yang menipu rakyat. Mobil SMK mana sampai sekarang? Ya, kan jahat nipu rakyat begini. Jahat. Tapi seolah-olah ignore, nggak diabaikan aja, nggak dianggap gini. Kalau udah sampai seperti ini, Allah yang udah ingatkan juga nggak dianggap, azab Allah akan tiba dengan yang tidak diduga-duga dan pedih. Ingat, azab Allah itu pedih, ngeri. Ngeri. Di dunia juga bisa dihina, dicaci maki, bahkan bisa disembelih juga. Banyak kejadian yang terjadi ya di beberapa belahan dunia ini. Tidak mengurangi hormat saya kepada penjahat-penjahat besar itu. Dalam hal tertentu perlu dihormati mereka, karena mengajarkan kepada kita kejahatan-kejahatan itu untuk diwaspadai, yang berujung kepada kematian mereka. Ada yang digantung, ada yang diserbu massa, ya. Ada yang diracun, ada banyak model-modelnya. Kalau kisah-kisah Quran yang menarik, Namrud, raja diraja, cuma kalah sama nyamuk. Nyamuk masuk ke telinga, nggak bisa dikeluar-keluarin. Ya, jadi betapa gampang sekali kalau Allah menghancurkan. Ya, akhirnya tumbang. Juga Musa lawan Fir'aun, ya, tumbang Fir'aun. Nah, jadi ada 4 tipe. Satu, Fir'aun, lambang kekuasaan. Kedua, Haman, ya, lambang dari intelektual. 3, Korun, lambang dari konglomerat. 4, Samiri, lambang dari ulama-ulama, ulama jahat. 4 kategori ini ciri manusia yang dimurkai oleh Allah dan sudah ditampilkan dalam sejarah. Maka outputnya untuk kita hadapi dengan sikap Ibrahim dan Ismail tadi sebagai percontohan, mampu menyembelih dan siap disembelih, ya, untuk tegaknya agama Allah. Inna sani'aka huwal abtar. Yang musuhi Islam pasti kalah. Kenapa? Karena dia mampu menyembelih dan siap disembelih. Ya, nggak neko-neko, luar biasa itu sikap dasar Islam. Dan jangan lupa, mereka yang komunis militan juga begini. Kan lihat sejarahnya. Tahun 48, tahun 65, mereka siap juga nyembelih. Dan mereka siap disembelih. Ketika digantung juga masih tegar dan yakin terus akan kejayaan PKI. Itu sejarah. Sama dengan Kartosuwiryo, dia untuk Islam tapi biar digantung, ya.
Jadi jangan lupa perilaku Soekarno juga pernah menggantung orang, jangan lupa itu. Juga membubarkan Masumi, jangan lupa itu. Ya, kejahatan-kejahatan politiknya yang merugikan umat Islam. Bukan saya ungkit-ungkit, tapi ini sejarah. Perintah Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, tunjuki jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu? Jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Ya, dan bukan pula jalan orang yang dimurkai oleh Allah, lagi sesat. Jadi kita lihat sejarah. Ada yang bagus dari Soekarno, ada yang tidak bagus dong. Begitu juga presiden-presiden seterusnya sampai yang sekarang. Ya, jadi nggak mungkin semuanya tidak baik. Ada baiknya. Kita nggak boleh nggak objektif. Saya mengajarkan teori objektivitas, maka saya tidak boleh ada kebencian apapun karena dibiasakan untuk objektivitas. Jangan subjektivitas. Kemudian sistematis, kemudian toleran, kemudian sikap jujur, benar dan adil. Ini pisau analisis yang dahsyat kalau kita mau bisa mengambil pelajaran yang mahal dari ajaran Islam ini yang diajarkan oleh Allah kepada Muhammad lewat Jibril. Ya. Maka saudara-saudara, saya ingatkan lagi sekali lagi, tolong dibuka surat 74 ayatnya 31 ya. 30-31 dikaitkan dengan situasi yang masih sekarang terjadi. Kita melihat bagian juga tipu daya pembesar-pembesar yang jahat ya, yang merupakan satu fakta-fakta sejarah nih. 31 30 dulu. Di atas bismillahirrahmanirrahim, surah 74 Al-Mudatsir ya. Ayat 30, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. 31-nya, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang-orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Nah, itu kembali ke 30 dulu. 30, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Pertanyaan saya, kenapa sebutnya angka 19? Kenapa nggak 22? Kenapa nggak 17? Kenapa nggak 5? Seperti Pancasila. Kok 19? Terus COVID-19. Kalau udah mengerti ini, baca 30-nya. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Iya, itu. Ya. Untuk apa ini? Coba. Dan kami jadikan penjaga neraka itu hanya malaikat. Terus. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan. Fitnah sebagai cobaan. Untuk siapa? Bagi orang-orang kafir. Kafir. Jadi COVID-19 ini cobaan Allah bagi orang-orang kafir. Makanya dari Wuhan, kemudian Italia keduanya yang banyak, kemudian Iran, kemudian Amerika. Ya, itu kan kita lihat semua. Oh, kalau Iran gimana? Ya, kita lihat saja apa yang terjadi di sana. Ya. Saya nggak mau mendalami lebih jauh, terlalu subjektif. Saya objektivitasnya aja. Nah, cobaan ini, COVID-19 ini, bagi kita yang beriman harus mendatangkan 3 hal. Apa 3 halnya di situ? Di ayat 31. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Yakin. Ya, jadi apakah kamu akan tambah yakin kepada Allah?
bahwa COVID-19 ini nggak bakal kena, bagi orang beriman tuh nggak bakal kena. Mana bisa kena kalau dia benar-benar beriman kepada Allah, tidak ada yang ditakutinya selain Allah, tidak nutup masjid, ya, tidak bikin jarak yang sifatnya dibodoh-bodohi gitu, cuci tangan. Orang 15 abad lalu kita udah diajarin cuci tangan lewat wudhu, kok WHO baru sekarang ngajarin cuci tangan? Kan on betul itu, diputar-putar begitu. Kemudian juga kita mesti rapid test segala macam, bayar lagi kalau mau keluar. Kemarin kok bayar berapa? 300, satu orang 300.000. Berapa juta orang hilir mudik naik pesawat? Nauzubillah, kok jadi begini, kita dijadiin bisnis tuh, lewat COVID-19 ini. Juga anggarannya hampir 1.000 triliun, tidak boleh diperiksa, tidak boleh digugat, tidak boleh dipidana, jadi bancakan ini. Ini kan pembesar-pembesar yang jahat, nipu rakyat, jahat ini mereka ini. Ya, PKI, beginilah cara kerja. Terus dipikir nggak ada di Quran, ini semuanya Quran yang menjelaskan. Ya. Yang kedua, apa? Yang kedua, di samping tambah yakin tadi, orang-orang yang mereka agar orang yang beriman bertambah imannya. tambah imannya. Coba lihat DKM, coba lihat tokoh-tokoh yang tadi 4 ini, kita lihat nih. Penguasa Fir'aun lambangnya itu, kemudian Korun konglomeratnya itu, lihat, kemudian Haman para intelektual, profesor doktor, orang-orang kampus, kemudian Samiri ulama-ulama jahat, pasti nggak mau, nggak beriman kepada perintah Allah yang mengatakan bahwa masjid itu tempat berkumpul, masjid itu aman. Al-Baqarah 125. Ya, dia nggak yakin nih 4 orang ini. Buktinya bikin kebijakan, ya, untuk menjauhi masjid, menunda sholat Jumat. Coba bayangkan, padahal perintahnya mesti sholat Jumat. Nggak boleh sholat Id, di rumah saja katanya. Ya, Al-Baqarah 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang rukuk, dan orang-orang yang sujud. Nah itu. Tapi mereka melakukan pelanggaran kepada ayat itu. Apa ininya? Kecaman Allah kepada mereka. 114. Al-Baqarah juga 114. Itu kecaman Allah kepada mereka. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia, dan di akhirat mendapatkan azab yang berat. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Mereka tidak takut sama Allah, maka berani bikin kebijakan nggak boleh sholat di masjid, membikin social distancing, ya. Tapi tidak konsisten di bandara, di terminal, di pasar, di supermarket, di jalan-jalan, banyak orang berkumpul, nggak ada jadi masalah. Kan nggak konsisten. Kenapa di masjid dimusuhi? Yang udah jelas-jelas aman, garansi Allah. Kalian melecehkan Allah, kalian menista Allah. Allah udah bilang aman, kalian bilang nggak aman. Kan jahat kalian ini, nipu rakyat, jahat, asli jahat kalian. Juga ulama-ulama tadi 4 itulah, mana mau dia salaman sama orang-orang miskin dan susah, takut COVID, nggak mau nyentuh, bikin jarak. Itu mereka nggak tambah iman kepada Allah, tambah jauh.
Karena memang itu diuji oleh Allah untuk orang-orang kafir. Tapi buat kita pelajarannya COVID-19 ini harus lebih yakin kepada Allah. Karena kan COVID itu ciptaan Allah. Kok kita jadi takut kepada ciptaannya daripada kepada penciptanya? Itu kan nggak logik, nggak objektif gitu. Amat sangat subjektif. Inilah pentingnya teori saya itu, bukan saya bangga-bangga, tapi bisa menyelesaikan banyak hal. Banyak hal, semua bisa diselesaikan kalau cara berpikirnya objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nggak ada yang nggak selesai. Nah, oleh karena itu fokus kita ini sekarang sedang menghadapi pembesar-pembesar kita ini jahat. Kejahatannya nipu rakyat. Yang kemarin baru lalu putusan Mahkamah Agung nomor 44. Ya, itu cara Allah. Cara Allah membuka tabir, membuka satu persoalan serius, betul-betul ada kecurangan yang terstruktur, masif, ya, sistematis, masif, ya, TSM, dan brutal. Karena ada 700 kurang lebih orang mati, tidak boleh diotopsi, ada 10 orang yang ditembak, ya, menjelang pengumuman dari menangnya Pilpres, tengah malam, jadi kabinet uka-uka, ya. Tengah malam gitu, kayak nggak ada waktu lagi, kayak ada sesuatu, jadi kayak orang kebelet ke toilet gitu, ya. Kebelet toilet, susah kan ditahan-tahan, diumumkan. Ini mestinya namanya kabinet kebelet ini. Jadi karena itu inilah pembesar-pembesar yang jahat. Quran yang ngomong, bukan saya. Jangan saya diperiksa lah, Quran. Saya bacain Quran. Kalian melanggar Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Ini kan keyakinan saya, Quran. Masa dibacain nggak boleh? Nah itu harus dimengerti dengan baik, ya. Tapi saya nggak mengerti kok wakil presiden udah profesor doktor majelis ulama lagi, kok apa nggak baca ayat-ayat itu semua tadi? Pasti baca lah. Jauh saya bukan ustaz, saya bukan ulama, bukan apa guru bangsa, enggak lah, saya advokat saja. Tapi saya baca semua ayat-ayat itu. Kalau saya salah, terus yang benar gimana? Kasih tahu dong. Kalau nggak bisa, jangan nuduh-nuduh saya nafsir Quran, orang saya nggak nafsir Quran. Ya. Sudah jelas. Ya. Sudah jelas apa yang ditafsirin coba. Pembesar yang jahat, kemudian jahatnya apa, nipu, kan udah jelas, tinggal lihat faktanya, penipu apa enggak pembesar kita ini. Kalau iya berarti itu kebenaran, ya sudah dong, yakin dong. Toleran. Yang ketiga, terakhir tadi, yang dari 74. Ya. Orang yang diberi kitab, yang semakin yang beriman bertambah imannya. Ya udah tadi itu. Agar orang-orang yang diberi kitab tidak ragu-ragu. Itu. Jadi tambah yakin, tambah iman, tidak ragu-ragu. Kan kita banyak yang ragu-ragu. Kaitannya dengan, tapi faktanya banyak yang meninggal. Siapa yang pegang data COVID, siapa? Kan kita nggak tahu. Yang pegang komputernya KPU siapa? Kita kan nggak tahu curang-curangnya itu. Ragu kita. Kalau kita nggak ragu, ada kecurangan. Makanya kita berani berjuang. Ya. Kemudian ada penipuan, nggak ragu kita. Menyatakan itu. Nggak ada tadi yang ngeleng-ngeleng, nggak ragu. Karena memang ada pencurian suara, kecurangan dalam Pilpres, pemilu. Ada fakta-fakta yang menipu, ya. Beli saham nggak ada saham, dan lain sebagainya. Ada banyak kalau bikin daftar itu, janji-janji yang palsu yang nggak pernah bisa terrealisasi. Ya. Pertumbuhan ekonomi 7%, sekarang malah 4% aja nggak sampai kan.
Coba ya. Padahal 1% pertumbuhan ekonomi mendatangkan 500.000 tenaga kerja. Tapi untuk 1% bertumbuhnya ekonomi kurang lebih 100 triliun harus digelontorkan. Ada pertumbuhan ekonomi. Coba bayangkan. Padahal sisi lain kita ngutang terus sampai 5.000-an triliun kita utang. Tapi kok pertumbuhan ekonomi nggak ada, jadi jangan bodoh-bodohin rakyat dong. Kan rakyat nggak semuanya bodoh. Ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sekarang kita gimana? Nah, Quran mengajarkan surat ke-51, ya, tolong dilihat ayatnya 15 sampai 23. Betul-betul kita memperhatikan itu. Ayat 15 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan mata air. 16. Mereka yang mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, satu tuh. Harus banyak berbuat baik. Siapapun, kepada siapapun, non muslim pun kita harus berbuat baik. Jadi jangan salah paham sama karakter umat Islam itu. Perintahnya harus berbuat baik kepada siapa saja. Jangan nuduh-nuduh macam-macam, Islam begini, Islam begitu. Ya, mana ada agama yang ngajarkan berbuat baik buat semuanya kalau bukan ajaran Islam tuh. Atau dituduh-tuduh Islam nggak bener, ya mungkin ada ajaran berbuat baik. Kemudian mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. nah, waktu malam ya kan, sekarang kita malam-malam nih. Ya, ngapain tapi jangan tidur begadang main gaple, main judi, enak aja. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Nah, sholat tuh, mohon ampun, ya, bangun tahajud, betul-betul memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan, dilindungi dan lain sebagainya. Terus, Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. nah, harus memberi kita, memberi, bukan meminta, memberi kepada yang nggak minta pun. Kita tahu dia pantas diberi, kita beri. Apalagi yang minta, kita kasih sepanjang ada. Tapi lagi nggak ada juga apa yang mau dikasih. Tapi prinsip dasar moralnya adalah umat Islam itu punya kualitas memberi, ya, memberi bukan meminta. Terus, Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? jadi pada dirimu sendiri itu hak-hak kita. Jadi jangan juga kita boros gitu, jangan kita semuanya diumbar untuk apa. Tapi buat diri kita juga ada. Jadi ini kan keseimbangan antara individu dengan komun. Nah, kalau ideologi liberalis kapitalis itu individualisme, ya, nggak hanya memperhatikan dirinya sendiri, egois, selfish. Nah, kalau komunis itu sama rata sama rasa, menghilangkan nilai-nilai individu, nggak benar juga, ya. Bagaimana kita nggak punya apa-apa, kemudian semua diklaim punya negara dalam hal ini pemerintah ditipu demikian rupa, ya. Jadi itu Islam nggak mengenal begitu. Terus, Maka demi Tuhan, langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. jadi kita ucapkan di sini kan teori, ya. Bisa kita ucapkan, backgroundnya itu kan dipikirkan dulu, nggak mungkin jeblak asal ngomong. Itu pasti orang on. Orang yang cerdas di sini bangun malam, mohon pada Allah, sering berbuat baik, ya. Nggak mungkin mengucapkan yang nggak benar, pasti qaulan sadida, Asih-asih. ya. Maka kita betul-betul kepada Allah itu, dan gerakan ini adalah seperti yang saya sedang bangun sekarang, adalah gerakan besar Egy Sujana Mastal untuk memakmurkan masjid-masjid, musola demi tegaknya
insya Allah Indonesia bertakwa. Nah, itu endingnya itu jelas. Untuk ketakwaan bukan untuk kita apa, kita sebentar meninggal, ya ada hal yang kita tidak dibawa apa-apa. Nah, jadi konteksnya adalah ketakwaan Indonesia ini, masyarakat, ya. Nah, untuk itulah kita bergerak, kita bersama, sofan ka'anahum bunyanun marsus. Tetapi persyaratannya ya, seperti di surat 61, coba 61, 2, 3 dan 4. Baru kita sampai kepada kemenangan. Nah, yang menarik itu Islam ayalah sholat, ayalah falah. Jadi sholat dulu baru menang. Itu kaitannya erat sekali. Karena dimensinya tiga dimensi sholatnya. Sholat dalam arti keyakinan atau keimanan, takbir sampai dengan salam. 2, sholat dalam arti sistem kehidupan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi sistem kehidupan kita, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, hukum itu tunduk, patuh, menyerah kepada Allah. Sistem nilainya, ya seperti gambaran kita sujud. Waktu sujud tuh kepala di bawah, dalam kepala ada otak. Otak kita inilah yang harus sujud kepada Allah. Kehendak dan keinginan kita inilah yang harus sujud kepada Allah. Itu substansi sujud. Bukan cuma jidat nempel di lantai. Saya lihat juga banyak orang sampai jidatnya hitam-hitam semua tuh. Ngapain jidat hitam tapi utang gak dibayar, ya jidatnya hitam, aduh ya Allah, banyak sekali. Terus ribut sama mertua, terus ya ngapain begitu. Isi otaknya itu yang harus sujud, ya cara berpikir betul-betul untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian wa mamati, dan kematian. Nah, dimensi sholat yang ketiga, sholat dalam arti syahid. Orang yang mati syahid nggak perlu disolatin. Kenapa? Karena sudah sholat. Kapan sholatnya? Tadi waktu mensujudkan pemikirannya. Dilawan, diperangi, ada yang ngebunuh. Ah, itu mati syahid. Ya, perang ideologi ini kita sekarang ini ngadepin HIP, ngadepin putusan MA 44 yang menunjukkan nggak punya legitimasi hukum, non hukum. Kalau non hukum jadi ilegal. Surat Ya. Depak. Ya. Dan juga surat Kementerian Agama ini yang menghilangkan pelajaran agama Islam, dan juga bahasa Arab dihilangkan. Ini harus diperangi, ini harus disembelih. Inilah kurban yang ini harus disembelih. Di samping kambing, unta, sapi itu oke lah, itu untuk makan kita, nyate, gulai. Tapi substansinya bukan itu, kan udah dikasih tahu tadi Al-Had 37. Ya. Nah, jadi asap dulu, kita lihat asap terakhir nih. Ayat 1, 2, 3. Duanya aja, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Yang ayat 3, itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, 4. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Coba bayangkan. Harus diawali dengan konsistensi, istiqomah. Apa yang kita omong harus ada kenyataannya. Tidak omdo. Objektivitas. Jadi objektivitasnya adalah output. Kamu ngomong apa? Aku Pancasila. Mana faktanya? Kamu yang pengkhianat Pancasila, bagaimana coba? Sila mau diperas-peras. Meras apa orang itu dipidana, meras orang. Ini meras-meras. Ideologi diperas-peras. Aduh ya Allah, baju diperas boleh. Ya. Ini ideologi diperas-peras, jadi Tuhan suruh gotong royong, suruh kerja bakti coba. Tuhan berkebudayaan, suruh ngurus lenong, ngurus gimana? Tari perut. Jadi boleh dong Tuhan berkebudayaan. Ini ngaco lah. Cara berpikirnya itu tidak objektif gitu. Maka oleh karena itu
dalam perspektif Al-Quran ya, saya nggak menyebut Egy Sujana, Al-Quran. Kamu harus konsisten. Dan kalau kamu tidak konsisten, ondo, penipu, ya, janjinya ingkar, omongannya bohong, kemudian amanahnya khianat, kamu munafik, kabur maktan indallahi antakulu malataf'alun. Allah sangat benci Allah kepada orang yang ngomong tapi tidak dikerjakan. Ya. Nah, setelah itu kita kembali kepada konsep awal tadi kita itu, Indonesia negara tauhid. Ya, jadi harus ngerti nih, Indonesia negara tauhid. Ya, jangan nggak ngerti. Nah, untuk itulah sudah jelas akhir dari ending kita Facebook hari ini. Facebooker semua, netizen, follower, ya Allah, semoga Anda diberkahi oleh Allah, kita semua diberi hidayah, kita dijaga. Maka kekuatan kita adalah kebersamaan kita. Sofan ka'annahum bunyanun marsus. Bersaf-saflah kamu seperti bangunan yang kokoh. Nah, kalau ini dijalankan, semuanya ajarannya dari Allah, Quran nggak ada sedikit pun saya ngajarin. Otak saya pakai cuma untuk memformulasi. Jangan lu so pinter daripada Allah. Quran itu, ya, saya lihat disertasi, skripsi, tesis jarang mengutip Quran. Bangga-bangga ngutipin si fulan, menurut si fulan, padahal dia udah pada mati, udah nggak ada ilmunya. Quran yang hidup terus nggak dikutip-kutip. Nah, sekarang saya lebih condong dan selalu Quran apa ayatnya, bagaimana bunyinya, baru saya kutip, baru saya berpikir gitu loh. Jadi pikiran saya ini disinari oleh Al-Quran. Jangan terbalik, jangan mikir dulu terus cari dalil. Belum, itu artinya cocokologi gitu. Kalau saya kan tidak. Ya. Jadi untuk itu tentu saja hebat apapun saya menjelaskan begini begitu, kalau nggak mau beriman nggak beriman. Mereka tetap kufur kepada Allah, tetap menentang ajaran Islam. Itu konsekuensi dari kita yang beriman. Jangan kita lengah, jangan kita lemah, kita betul-betul izul Islam wal muslimin, satu gezah, satu wibawanya umat, ya, dan kitanya juga berwibawa. Untuk setidaknya ada 6 wibawa. Wibawa tauhid, ya, atau wibawa akidah, wibawa ilmu, wibawa leadership, kepemimpinan, wibawa fulus, dana, laisa fulus wa mampus kita. Kemudian yang kelima, wibawa fisik kita nggak boleh lemah, organisasi kita, kemudian penampilan ya, itu secara fisik harus punya daya tarik yang dahsyat, gedung-gedung dan lain sebagainya, fasilitas itu kekuatan fisik berwibawa. Dan yang terakhir, wibawa networking, wibawa jaringan kerja kita. Nah, kita nggak pernah bangun ini, ya, bagaimana antar mahasiswa se-ASEAN saja, ya, bagaimana gerakannya nggak terbangun dengan baik, tidak terdidik dengan baik. Jangankan itulah antar DKM, mana padahal DKM kekuatan yang dahsyat, masjid-masjid itu. Makanya saya ingatkan, DKM yang nggak benar sudahlah, mundur aja kalian, ini untuk ibadah kok. Kalian mau ngapain cari duit di situ, ya? Atau pokoknya ganti. DKM yang tidak sepakat menuju Indonesia bertakwa, ganti. Ya, inilah gerakan besar saya. Lambat laun entah sampai kapan, Allah yang menentukan. Tugas kita ikhtiar, yang menentukan hasil adalah Allah. 6 wibawa tadi diwujudkan dalam bentuk konkret. Jadi saya punya gagasan, dari mulai gagasan umum sampai praktik. Manfaatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.